Wah, Angga baru di situ basic agak ada Bu, ya kan? Karena lihat dari teman, iya makanya nggak bikin lah dari teman segala macam, makanya dokumen segala macam. Ada jauh bener lah oh, budayanya tunggu kita tunggu. sama budaya. Itu pun harus dilakukan sama Angga atau ke tamu aja sih? Kamu pun harus Oh kita melakukan hal juga yang sama? harus, iya, iya kita harus juga Bu, iya kalau nggak gitu kan, iya iya Biasanya Ibu iya, kalau mulai 1, 2, 3, selamat pagi. Meskipun malam kalau di sini ya. iya Oke. kalau gitu. Oke, anak-anakku yang manis. Jadi kali ini Ibu agak deg-degan juga ketemu sama alumni dari Soferdi. Pokoknya nggak nyangka banget akan seperti ini dirinya. Oh. Asik sama. Jadi kita akan dengarkan gimana cerita drama kehidupannya yang kayaknya akan luar biasa menarik. Langsung aja kita kenalan dulu sama Angga Abi Maulana. Oke. Sok Angga, kenalan dulu. Angga tuh angkatan berapa ya lulusnya? Ingat nggak? Yuk, nama lengkap, panggilan, dan sebagainya lah. Silahkan Pak Angga, Mr. Angga. Oke. Nama saya Angga Abi Maulana. Kayaknya alumni tahun 2013 Bu ya, kalau nggak salah ya. Tahun 2013. Sama siapa ya? Erik. Siapa aja temen lu? Erik Wiguna, habis itu Andra, habis itu Oki. Tau nggak? Oki ya. Galang. Oh, I see. Oke. Ya. Sebentar ini banyak ting anaknya Ibu ya, jadi ya banyak banget, makanya sampai sekarang kan udah berapa tahun itu. Iya, makanya maybe 15. Oh, 15. Aduh, gaya-gaya pengen bahasa Inggris. Ya. Oke, guys. Ya, lah pokoknya kan. Ya, biasanya dipanggil sih Abi ya kalau di SMA, tapi ini apa aja boleh sih, yang penting masih namanya Angga Abi Maulana gitu. Mau manggil Angga Abi atau Maulana boleh lah. Gitu. Oke. Ya, iya. Jadi Angga tuh sekarang ada di mana ceritanya? Sekarang Angga lagi ada di Amerika, di Texas. Intinya ada lagi di Texas. Ya. Oke, di Texas ya. Sebenarnya jangan dulu, tunggu dulu, aku juga bingung dari awalnya di mana. Angga ceritain gimana ceritanya kamu bisa ada di sana dengan drama yang katanya luar biasa itu. Oh, dramanya panjang Bu. Jadi jangan ngelihatnya pas lagi udah di sini doang ya kan. Orang sih ngelihatnya, Angga lagi di Amerika. Padahal sih benar kata Ibu, drama itu panjang. Nah, awalnya Angga kuliah dulu kan di Bali. Di Bali kuliah, terus kayak ada program training gitu, kayak untuk mahasiswa, ya kan. Angga berangkat, Angga nyoba, pertama nggak ada niatan buat mau coba juga lah training ke Amerika gitu, karena basic pertama mikir masa iya sih gue bisa gitu kan, pertama nggak ada niatan pertama kan. Habis itu lama-lama berpikir temen semua pada berangkat, ngapain juga kan, nggak berani mau nyoba ya kan, temen yang itu aja bisa, ibaratkan masa gue nggak bisa kayak gitu. Ya udah Angga nyoba, tapi dalam hati nyoba masih setengah-setengah, masih ragu. Karena di tesnya itu langsung sama orangnya Bu, manajer itu datang ke kampus dari pihak Amerikanya, kalau kita mau kayak mau training di sini gitu, kayak tukeran mahasiswa gitu loh. Okay. Ya kan. Nah, jadi bikin semuanya tuh udah kayak data dokumen semuanya. Jadi dari kampus cuma bilang tanggal sini datang dari pihak hotel ini, jadi siap-siap siapa aja mau daftar. Oke, Angga teman-teman daftar, cuma nggak bilang udah mau hari hanya nih lagi seminggu, nggak bilang gue nggak bisa, kayak nggak bilang gitu kan. Angga belum siap dari mental semua segala macam gitu loh, ya kan. Tapi cuma teman semua dukung semua, udah ayo kan, soal bergrup kayak gitu. Angga kan di bidang turis, kayak buat gini tuh Angga jadi chef gitu loh. Oke. Sama lah kayak kakaknya kan. Ya udah Angga bilang ya udah coba, semua dokumen teman yang ngurusin tuh, dokumen semua teman yang ngurusin, kayak misal bikin kelas berapa, habis itu jurusan apa, semua kayak gitu di kuliahan kan. Ya udah digabungin, nyampe, habis itu ngurus semuanya, dan pas itu kayaknya dapat grup berlima kayak nggak salah ya, berlima. Habis itu ada tes masaknya itu kan karena kita chef harus dites masak doang, mau nggak mau kan. Ya, jadi bikinlah kita berunding musyawarah, bikinnya di rumah Angga, masak segala macam, prepare, habis itu buka apa, mau makan apa, menunya apa, segala macam. Jadi kepikiran di situ,
udah berani bikin, masa setengah-setengah kan, ya udahlah langsung blur. Belajar tuh bener-bener dari situ, otak udah berpikir langsung berubah, Bu. Jadi yang udah nggak setengah-setengah lagi. Pas teman-teman datang ke rumah segala macem tuh udah langsung 100% udah jam langsung lah, ya kan. Terus udah hari hanya ya udah siap, doa dulu. Pas giliran grup Angga, ya udah bikin segala macam presentasi. Habis itu the next day-nya itu kita di interview sendiri-sendiri, nggak bergrup lagi. Itu cuma masa ke bergrup doang. Nah di situ kayak merasa, wah nunggu nama dipanggil nih, ya kan, bawa dokumennya. Gue bisa nggak sih ya? Nggak bisa. Makanya ya kan, tapi dalam situ pokoknya emang udah 100% harus bisa gitu. Membuktiin semuanya. Emang Angga ada mimpi juga pengen ke Amerika kan, karena dari dulu emang pokoknya dream-nya itu lah, pokoknya Amerika tuh negara freedom, Bu, ibaratkan gitu loh. Freedom-nya tuh buat semua masyarakat yang di sini tuh emang benar-benar freedom gitu. Kita berasa merasa. Interview dipanggil nama, udah duduk, ya kan. Ya biasalah interview tentang makanan, apa segala macam, pokoknya tentang yang ada di dalam ikatannya industri, buat tentang industri turis gitulah. Pokoknya turis kayak dalam arti di perhotelan, habis itu basicnya apa aja gitu. Pokoknya include tentang makanan, habis itu cara marketingnya segala macam. Pokoknya itu semua jadi satu lah lingkungannya. Ya kan, udah interview segala macam, lumayan lama tuh, ada 15 menit. Grogi sih ya, cuma ya pede aja pokoknya apa yang dikeluarin. Karena nggak ada bahasa Indonesia sama sekali, Bu, ya kan. Ya itu semua bahasa Inggris, ya kan. Ibu tahu sendiri Angga gimana, sama Bu Rosa aja ya kan guru bahasa. Ibu tahu sendiri, Angga sama Bu Rosa aja dulu dalam hati ini masih lah. Ya gitu kan, tapi dalam hati Angga memang masih belajar gitu ya kan. Makanya dalam hati mikir, nah ya udahlah, berdoa aja lah, udah selesai interview nih, berdoa aja lah, nunggu berapa lama ya. Nah, hasilnya tuh ya kayaknya seminggu baru keluar, nggak langsung keluar. Jadi ntar diinfoin di grup keluarnya berapa lama, ya kan. Oke. Habis itu seminggu nungguin nih, nggak ke kampus kan, nungguin. Ada langsung keluar nih dari hotel ini, itu udah di share sama kayak ketua akademik kayak gitulah, udah di-share kan. Kok namanya nggak ada nih yang lulus kan, anggap kira kan namanya nggak ada, nih baru bangun tidur, Bu, karena kampus Angga lagi itu kan ekstensi kayak sore jam 3, itu pagi dikirimnya. Angga nggak ngeliat nih, aduh tidur lagi dah, udah bete kan, nggak lulus gitu kan. Tau-tau teman semua yang gini ngechat, kapan nih ngumpul nih, kita udah lulus gini-gini. Angga lihat, iya makanya dari situ, oh iya, lihat HP lagi sekali, oh iya ada namanya Angga di situ. Ternyata Angga skip daftar karena ngantuk. Iya makanya, wow, Angga bilang langsung bersyukur banget, langsung berdoa kan. Wah emang bener, Angga bilang kan, kalau apa yang emang lo mau lakuin dengan 100%, terus selalu berjuang, ya kan, you can think you can. Pokoknya kayak gitu aja Angga berpikir dulu kan. Jangan pernah kalau lo mau ngelakuin sesuatu, lo masih setengah-setengah terus lo berpikir lo nggak bisa, pasti ujung-ujung nggak bisa kayak gitu. Itu kemarin pokoknya anggap pasti lulus lah. Teman gue yang ini aja lulus, masa gue nggak lulus kan, kayak gitu. Nah di situ lulus nggak percaya, Bu, karena itu baru tes pertama aja. Angga udah langsung, wah smooth juga ya, ibaratkan kan gitu, smooth gitu loh. Wah berarti itu Angga berpikir baik gitu. Dari situ tuh langsung Angga belum bilang sama orang tua. Belum, karena belum berpikir tuh tunjukin dulu gitu loh. Orang nggak bilang gitu. Belum surprise lah ya. Iya, semua nggak ada yang tahu. Angga ikut tes kayak gitu tuh, pokoknya lulusnya belum ada yang tahu. Angga diam aja dulu kan, karena belum tes visanya. Oke. Itu baru dari hotel segala macam, karena masih banyak prosesnya kan. Nah dari situ ya udah Angga tes visa, nunggu berapa lama ya dari jadwalnya. Tapi dari situ yang kelulusan itu ada tes visa. Kalau nggak salah nunggu 2 minggu apa 3 minggu ya, karena butuh medical check up segala macam dulu ya kan. Udah tes visa nih, terus tes visa, udah di situ dagu-dagu juga, Bu, karena nggak gampang kalau buat tes visa Amerika gitu loh. Itu nggak gampang ya.
apalagi itu zaman-zamannya bisa dibilang zaman-zaman yang pas orang-orang susah lah ibaratkan ya kan. Tahun Susah berapa buat enggak? Tahun berapa ya? gitu tahun berapa 2016 kan 2015 ya 2015 kan lupa kan 2016 ya pas pergantian presiden bukan. Oh, Masih ingat. oh iya 15 kayaknya ya 14 15. Ya, sekitar segitu ya. Nah di situ itu di Surabaya kayak tesnya di Surabaya ya di Surabaya itu juga berpikir Bu itu baru bilang itu pas udah dapat tes jadwal visa baru bilang sama semua orang tua sama kakak segala macam ya kan karena butuh biaya dong Iya kan? karena harus ke Surabaya juga. Ya harus ke Surabaya kita harus terbang ke Surabaya ngurus hotel segala macam kan. Nah dari situ Angga bilang nah tes gini lulus bilang kan dari kampus kan udah ada rincian biayanya semuanya biar tes gini terus kalau lulus dari visa udah harus kayak gini bayar gini pesawat kayak gini udah ada semuanya dan itu nggak murah dong nggak murah dong. Oh itu nggak bisa dibilang sih nggak murah ya karena emang biayanya pun namanya kita studi banding keluar ya kan ya lumayan lah bisa dibilang pas lagi tahunnya itu nah bilang sama keluarga mereka juga nggak percaya gitu lah nggak kayak gitu lulus habis itu mau tes visa segala macam dikira takutnya tuh ya ibu tahu lah image-nya gimana kan tapi duitnya dipakai kayak gitu bilang kan duitnya bilang pakai gini kelebihan atau segala macam gitu jadi kan untrusted ya. iya bener dari situ awalnya emang udah namanya di SMA aja dulu kan udah sering keluar ibaratkan story-nya tuh udah lain lah ceritanya kan yang dulu yang makanya dari situ nggak like image ya udah image story-nya tuh udah banyak dah story-nya udah jadi satu tuh jadi orang tua tuh gimana kan nggak bilang udahlah nggak bilang kan percaya nggak bilang sekarang apa umur udah segini udah bukan main-main lagi yang nggak bilang kan nggak bilang kayak gitu pokoknya nggak tekanin dan ngobrol sama keluarga di sana jadi ya udah urus wah dapat pas hari hanya tuh udah terbang karena teman banyak yang gagal Bu di situ. Dia apa visanya itu? Ya banyak yang gagal dari grup Angga tuh 3 orang udah gagal kan berlima 3 orang udah gagal 1 doang yang baru dapet itu tes biasanya banyak bukan per grup Angga doang tapi banyak pokoknya di kampus itu tapi beda hotel kayak gitu loh nah, sama hotel ya pas tes visa waduh Angga pengalaman tuh nggak ada Bu jujur ngerti nggak pengalaman iya maka pengalaman tuh pengalaman dalam arti bidang kayak namanya training habis itu kerja yang biasa-biasa di hotel karena kan biasanya kan harusnya ada basic chef dong mau nggak mau ya kan ya karena Angga jumpingnya tuh kerja nanti harus chef tapi Angga nggak pernah ada di bidang kayak training di hotel kayak gitu-gitu belum, Ibu tahu belum sama sekali belum pernah karena SMA ya kan Angga nggak ada karena bener-bener karena SMA karena Angga juga nggak mau juga dulu tuh kerja gitu ya kan nyoba kerjaan tuh nggak mau dulu kan kepikiran gitu kan ya masih kamu anak bungsu ya enggak ya punya adik lagi 1 ya. Punya adik padahal oke, lanjut di Soperdi di SMP di Soperdi Bu masih sekarang udah lulus sih baru tahun kemarin lulus kayaknya ya. Oke, lanjut udah Brang ini udah ke Amerika nih ceritanya nah udah nyampe Amerika nih Amerika dikira enak Bu di Amerika Bu waduh itu susah pertama itu nyampe enak sih pertama terbang gitu kan enak nih terbang nih lama-lama nih belum pernah terbang lama-lama kan mikirnya ya terbang lama-lama berapa jam nggak ke Amerika tuh berapa jam pesawatnya sampai bisa dibilang sehari ya transit juga pakai transit juga iya ada transitnya terus transitnya paling lama berapa jam lah gitu di mana jam pertama dari Bali ke Hong Kong nah dari Hong Kong ke langsung ke LA kayaknya dari Los Angeles baru langsung ke tempat tujuan Angga di bukan di Arkansas Arkansas. Nah Angga nyampe ini sampai Texas nih dramanya banyak Bu yang dibilang berapa episode ya, banyak episode Oke, pertamanya bukan ke Texas dulu ya di Arkansas dulu. Itu jauh bukan. Jaraknya jauh. Bisa dibilang lumayan jauh. Oke, kalau ya lumayan jauh ya gitu. Udah nyampe
tunggu dulu, berarti saat terbang tuh Angga grupnya ada berapa orang? Teman-teman kamu kan yang berlima tuh cuma 2 orang aja yang lulus. Berarti yang Itu berangkat bisa. Anggap bisa. Soalnya ada yang orang berangkat duluan, step 1, step 2, step 3 kayak gitu. Anggap dapat step 3 gitu. Yang lain udah berangkat duluan beberapa orang dengan teman-teman yang lain gitu loh. Beda hotel, tapi beda hotel dengan jadwal yang sama gitu loh. Jadwal sama, jadi berangkat barengan, ntar di transit di mana mereka pisah kayak gitu-gitu. Ya, anggap pas lagi itu berangkat semua ya, Angga? Ada ceweknya juga, Bu. Bukan yang kelompoknya Angga ini? Oh, ada cewek 1. Oke, ada cewek juga. Oke, lanjut. Ya. Nyampe ya, udah nyampe ceritanya di Arkansas nih ceritanya. Dipikir Udah enak. Dipikir enak kayak kan, harus nyesuaiin segala macam gitu. Apalagi kayak tipenya kayak kan. Nyampe udah dapat di rumah ya kan. Di rumah dapat dari hotel. Dari hotel udah diurusin segala macam. Kita udah ada datanya kan. Udah ada kunci. Satu rumah tuh gitu. Itu 2, 3, 4, 5 orang kayak 5 orang. Tapi kamarnya gede-gede ya kan. Kamarnya gede-gede dan itu juga banyak kamarnya ya kan. Ya kamarnya banyak. Bisa dibilang per orang 1 kamar sih. Ya, kecuali yang mau gabung sama teman boleh berdua. Kamar gede, ada kamar gede, udah ada kamar mandi dalam itu berdua. Tapi pokoknya semuanya orang Indonesia. Iya, orang Indonesia di situ, tapi tepatnya orang Indonesia. Yang rumahnya itu orang Indonesia, tapi kita tuh di sana banyak gini Bu, mancanegara yang ikut training kayak gitu. Oke, oh jadi banyak dari negara lain juga programnya sama kayak kalian gitu kan ya? Iya, banyak, bukannya dari Indonesia doang. Jadi ya berbaur lah di sana gitu. Pas ketemu, wah rumahnya asing bener kan, negara orang nggak pernah ngapa-ngapain ya kan, training aja belum pernah ya kan. Kalau lihat kayak gini, ketemu orang tuh asing Bu, apalagi namanya ketemu orang nggak pernah ketemu ya, ibaratkan awal terus belum pernah keluar gitu loh. Misalnya kayak mukanya orang ini tuh kayak gimana gitu loh, misalnya kayak ibaratkan ya contohnya misal mukanya orang Amerika tuh kayak gimana, mukanya aslinya orang Afrika tuh gimana, Meksiko tuh gimana ya kan, ya Filipina ya kan, kayak gitu banyak lihat mukanya namanya. Rasa takut ada, mau ngomong apa ada ya kan, jadi kita harus bersosial gitu loh, sosial lagi gitu, ya kan. Nah, awal dari situ dan nggak pernah jumping ke training sebelumnya kan, ya dari situ besok langsung udah mulai gini nih perkenalan. Oke. Udah mulai kerja training ceritanya nih. Ya udah mulai kerja training. Nah di situ langsung udahlah mikir, wah kayak gini kan. Megang pisau segala macam tuh lihat. Dari situ udah berpikir lah. Aduh udah jangan setengah malunya ya kan. Udah kalau maluin sekalian lah gitu ya kan. Tapi dari situ so far oke sih Bu. Cuma belum bisa nyesuaiin sama waktu kayak gitu doang pertama kan. Waktu habis itu bahasa kan karena kita bertemu dengan lintas mancanegara lah ibaratkan kan. Betul, iya benar. Iya dari pronounce-nya orang ini kayak gini, orang ini kayak gini. Iya benar. Nah gitu loh ya kan, mau jawabnya ini dia bilang apa gitu. Ini ngomongin abang sudahnya ngomong apa gitu ya. Iya, ibaratkan kayak beda. Orang Bali ngomong bahasa Inggris kayak gini, orang Jawa ngomong bahasa Inggris tuh kayak gini gitu loh. Jadi kita harus benar-benar dengerin gitu. Kadang ya pertama-tama penyesuaian bahasa ya doang ya kan. Iya benar. Nah, setiap orang tuh bahasanya beda-beda. Misal kita bilang yes, yang orang bilang yes. Ya, orang misal bahasa England, ya kayak gitu-gitu banyak gitu ya kan. Jadi kita harus penyesuaian di situ aja gitu. Nah itu yang pertama emang gak gampang dibilang. Jadi satu yang bikin rata-rata kalau udah keluar negeri bahasa yang paling utama tuh ya. Ya. Penyesuaian. Bahasa sama mental aja sih sebenarnya kalau mau. Iya, kalau nggak ada kamu tuh bukan anak kolong, anak apa ya? Anak apa sih? Aku nggak bilang anak bangor loh. Enggak dong, jangan dong Bu ya. Ntar dilihat sama orang lain, saya image-nya gimana nih Bu jadinya nih Bu? Enggak, anak trek-trekan lah. Oke lanjut. Udah hari pertama aman. Udah dilewatin. Oke. Itu BTW sebenarnya programnya aslinya berapa lama trainingnya itu? Berapa lama itu aslinya setahun Bu.
Oh, setahun. Itu tuh Angga tuh pergi ke sana tuh pas tingkat berapa nggak? Pas kuliah tingkat berapa? Semester berapa lagi tuh? Semester 2 kayak semester 3. Jangan baru itu. Makanya Angga aja bilang, Kan kamu iya. nggak bisa apa-apa dong. Baru belajar banget. Makanya Angga baru di situ basic agak ada, Bu, ya kan? Karena lihat dari teman, iya makanya Angga bikin lah dari teman segala macam, makanya dokumen segala macam. Nggak cuma Angga satu, karena dari dulu emang seneng masak, kayak udah megang pisau segala macam tuh udah biasa. Serius seorang Angga tuh suka masak? Iya, dari dulu tuh suka masak, Bu, karena suka makan apa yang mau udah masak sendiri di rumah gitu. Dari siapa, Mama? Bapak? Dari berdua, Mama Papa tuh senang masak, jadi mereka iya, enggak. Adit kan chef, kakaknya kan chef. Iya, Cuma Mama Papa tuh senang masak, jadi ngelihat mereka masak segala macam tuh senang gitu loh, dan apa yang mereka masak tuh enak, dan karena diajarin dan bantuin juga, minta bantuin gitu kan. Nah dari situ udah, jadi makanya kenapa ngambil chef, ngeliat si kakak juga udah masak enak gitu loh. Nah, pertama sih dari uniformnya, kalau chef ya, Angga senang pakai uniform chef aja kelihatan gitu loh, jujur ya kan. Itu juga ngapa-ngapain masak juga enak kayaknya kan, ngeliat di dapur apain juga tantang lah pokoknya. Karena Angga suka tantangan kan. Nah ya udah dari situ pokoknya udahlah. Semester 2 ada ini nggak, ada unsur turunan genetisnya, jadi kalaupun tiba-tiba langsung jebret gitu, memang basically kamu seneng dulu dan memang ada talenta ke sana. Oke, lanjut nih ya. Tunggu dulu, aku ngebayangin anak kecil, bocah, semester 3 lo nggak tahu apa-apa langsung ke Amerika, disuruh training. Itu amazing banget gitu kan. Udah, next, yuk, lanjut. Ya, habis itu udah setahun nih, ya kan, udah setahun. Ya, Angga di sini ada teman juga banyak kan, ada teman kakaknya udah lama di sini, udah warga sini lah, udah punya anak sini. Nah, Angga ngumpul sama dia, kan ada jadwal buat vacation kayak gitu, habis studinya tuh udah selesai gitu, lo mau dikasih jadwal visa tuh, lo mau main dari hotel tuh boleh main dulu gitu. Nah dari situ ya udah Angga ketemu dia di Texas, emang dia ketemu di Texas. Oke, nah ke Texas itu gara-gara pengen ketemu sama dia. Oke. Ya, udah di Texas segala macam, udah ngobrol sama dia, gimana Angga mau pulang apa mau stay di sini, dia bilang gitu kan. Kalau kenapa umur masih segini mau pulang dulu, udah Angga stay di sini, udah diurusin lah surat nama dia segala macam gitu. Oh gitu, itu udah setahun berjalan di Arkansas itu. Tunggu dulu, belum nyampe situ dong. Setahun tuh bukan. Setahun tuh kan nggak bentar, itu lama banget. Jadi keseharian di Arkansas tuh kamu gimana? Apa namanya, tantangannya tuh seperti apa? Aduh, tantangannya pertama, satu ya pasti jauh dari orang tua ya, berat ya kan. Dua, manage uang itu apalagi ya kan. Manage uang tuh kalau nggak bisa, udah kacau. Apalagi tahu sendiri ya gimana orangnya kan. Nah, itu tantangannya tuh berat. Ya, ketiga, bangunnya itu loh kalau kerja itu ya kan, awal-awal jamnya beda. Kita masih berpikir masih penyesuaian jam itu lah sama orang Indo, karena jam ini kan beda. Kayak sekarang di sini pagi, ibu sana malam kan. Iya. Nah, kita pokoknya masih kepikiran jet lag kayak gitu. Susah bangunnya, tapi seiring jalan waktu sih udah kebiasaan ya. Cuma yang tantangannya itu ya, itu apa-apa ngurus sendiri, Bu, berat gitu loh. Misalnya jangan, ya kelihatannya sih enak, ya kan, enak kerja di hotel gini, padahal mah waduh, kadang di tempat kerja pun ada namanya drama juga, ya kan, namanya tempat kerja ibu pun ya kan bisa dibilang lah ya kan. Banyak orang lah kan. Iya, banyak orang kan, apalagi lintas mancanegara, kagak tahu. Culture-nya beda, pikirannya beda. Ya, dari situ tuh udah yang namanya temen di belakang kayak gini ya, temen. Jadi dari situ kita banyak belajar, Bu. Pokoknya di situ makanya kenapa banyak orang yang bilang tuh lebih baik lu merantau daripada lu stay di situ. Nah, karena lu biar tahu sendiri gitu loh. Kalau lu cuma diam di satu tempat zona nyaman doang, lu nggak pernah keluar dari zona nyaman, lu nggak bakal bisa bahkan dewasa gitu. Karena dari situ lu bakal dapat banyak tantangan, ya kan. Tantangannya bisa buat lu bener-bener, oh nah inilah gue emang harus kayak gini, dan bikin gue sukses tuh kayak gini, gue caranya jangan kayak gini gitu.
Nah dari situ Angga udah belajar banyak tuh, tantangan tuh udah pasti gede Bu, banyak. Masalah tuh udah pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Karena namanya manusia, apalagi udah setiap umur bertambah tuh pasti tantangan tuh pasti, masalah tuh kayak gitu pasti ada Bu. Dan Angga bisa ngelewatin itu semua? Nah pertama susah, nah habis itu ya udah pasti mau nggak mau bisa, karena pola pikir udah beda juga Bu. Kalau biasanya kalau kita punya masalah tuh ada tempat sandaran. Angga lagi bener-bener down gitu, lagi bener-bener gitu. Apa yang kamu lakukan? Maksudnya orang tua, kalau berat bener ya, kalau enggak sih sebenarnya kalau udah terlalu berat pasti senangnya orang tua. Ya kan, tapi kalau masih ya telepon by phone. Ya. Pakai nangis kalau, oh enggak dong Bu, saya mah anti. Ya boleh keluarin air mata depan orang tua Bu, jarang. Tahu sendiri ya Bu Siti gimana. Bukannya jaga ibu aja ditantangin. Apa? Oke gitu doang. Paling merenung gitu. Paling kalau pas lagi libur merenung doang. Tuh bukan nonton film yang motivasi gimana ya kan. Kadang cerita juga sama teman kan, dekat juga sama teman. Benar-benar teman lah, sekamar kayak gitu. Cerita sama dia kayak gini, sharing lah semuanya. Dia juga sharing, saya Angga juga sharing gitu. Tapi jadi pokoknya mah dikeluarin aja gitu lah ya. Iya jangan ditahan, karena kalau nggak kuat ujung-ujung malah pengen pulang Bu gitu loh. Tapi jauh kan ya. Jauh bener. Karena kalau nggak kuat itu udah pengen pulang bener. Dan juga kita tuh harus ngerubah semuanya, dari cara pola pikir orang Indo, terus dari cara sikap pun orang Indonesia ke luar negeri tuh sifatnya tuh udah beda Bu. Kayak kita biasanya makan pakai sendok, kayak stopan. Kalau di sini kan kita harus udah ngikutin gimana intronya gitu loh. Oh, orang ini kayak gini dulu ya kan, nggak bisa langsung lu datang ke, biasanya orang Indo kan makan setelah ini udah. Ya kan kalau di sini nggak, makan udah duduk rapiin gitu kan. Ya kan habis itu bersih. Iya apa bersih. Apa manner? Apa namanya? Good manner ya? Iya, mannernya itu harus benar-benar Bu, nggak bisa kayak pokoknya ada jauh benar lah budayanya kita sama budaya. Itu pun harus dilakukan sama Angga atau ke tamu aja sih? Kamu pun harus melakukan hal yang iya, kita harus juga Bu. Iya, kalau nggak gitu kan semua orang di situ ngelakuin juga kan, masa kita doang yang ngelakuin kan nggak enak. Oh gitu. Kita ikutin budayanya mereka juga. Iya. Bagus ya sebenarnya. Oke, udah banyak lanjut. Berubah, iya dari situ tantangannya juga banyak lah pokoknya, makanya lebih baik kalau emang masih muda ya jangan pernah takut, pokoknya jangan pernah takut buat namanya mencoba tantangan gitu loh. Iya, bukan bisa memotoran sih ya. Tapi bukan tantangan yang lain ya, tantangan yang buat menuju ke depan, masa depan kayak gitu. Ibu tuh pernah denger gini nggak sebenarnya kata Bu Retno waktu itu dulu banget. Bu Retno bilang, Angga tuh Bu Siti di Amerika itu dia nggak mau pulang sebelum berhasil. Padahal di sana tuh dia pernah ada insiden tertipu gitu, apa ibu yang salah denger ya? Tertipu, bukan tertipu sih ya, nggak mati. Oh, bukan tertipu Bu, kayak difitnah gitulah pokoknya. Oh ya. Difitnah kayak gitu, makanya jalan tuh ngapain? Nggak selalu gini tuh, jalan tuh kayak gitu Bu. Makanya. Bener kata Angga, orang tuh cuma ngelihat sekarangnya aja, padahal perjuangan itu luar biasa ya. Cuma kita doang yang tahu, orang kan nggak mau tahu di belakang kita ngapain ya kan. Misalnya kita nggak tidur pas kerja, atau kita ada accident ya kan, mereka nggak tahu ya kan. Mereka taunya pas kita misalnya lagi libur, kita pengen keluar gitu, terus ada teman yang misalkan sekarang zaman udah sosial lah, apa sosial media, teman kan misalnya Angga kan Angga ngejarang Bu orangnya nggak sosial mediaan. Iya, kamu nggak nggak terlalu aktif di medsos lah, Ibu lihat juga. Ya, nggak, karena dari dulu Angga berpikir kalau Angga aktif di dunia situ, apa-apa mereka tuh berpikirnya tuh Angga tuh enak gitu, ini. Padahal sebenarnya kenapa Angga mau kayak gitu, ada alasan tertentu gitu. Jadi Angga nggak mau nge-expose apa yang Angga sehari-hari di sini gitu. Jadi mereka tuh nggak perlu tahu Angga tuh ngapain di sini gitu kan. Enaknya Angga tanya Angga kayak gitu. Angga tuh nggak mau kayak gitu. Jadi yang benar-benar teman atau
keluarga pun tahu tuh Angga di sini, walaupun Angga lagi susah, mereka tahu Angga baik-baik aja gitu. Termasuk Iya, orang tua nah, ya? Termasuk mama iya, sama papa kamu? iya. Dan pas lagi itu ada masalah kayak gitu juga, itu masalah berat loh gitu, gede bener. Itu Angga ngadepin sendiri loh, apa-apa ada Angga ngadepin sendiri loh. Besar bener itu. Itu seumur hidup Angga jujur. Ini Angga cerita di sini aja. Karena yang pokoknya ibu udah umur segini juga pasti udah lebih tahu lah pengalamannya. Angga baru umur segini udah dapet pengalaman kayak gini tuh bahkan udah wah gitu loh. Udah bisa ngelewatin itu udah bener-bener wah. Ini ya jadi orang setiap tahun tambah usia masalahnya itu makin gede gitu loh. Nggak seperti masih kecil masalah kayak gini besok juga udah kelar kayak gitu ya kan. Nah makanya dari masalah situ tuh belajar tuh udah banyak bener Bu. Jadi berpikir dalam arti hidup tuh kayak gini gitu ya kan. Nggak semua orang itu yang kita lihat tuh baik gitu loh, dan semua orang yang menurut kita teman itu sebenarnya cuma sebatas teman doang gitu. Karena yang benar-benar teman tuh ada, cuma udah lain waktu, ngerti nggak Bu? Waktunya tuh udah lain. Jadi kemarin itu Angga ngapa-ngapain tuh sendiri Bu. Waduh, itu udah benar-benar berat tuh Bu. Ya, kata Bu Reno benar itu Bu. Itu waduh. Tapi Angga coba kuat gitu loh. Coba kuat. Nah, ada teman-teman di sini ngumpul kan banyak juga punya teman di sini. Angga cuma senang tuh bersosial nyari teman doang Bu. Apa kayak di sini. Tapi Angga juga filter teman. Nggak semua orang Angga temenin. Kalau Angga ngeliat orang ini oke, Angga temenin. Tapi kalau udah kenal, terus the next-nya Angga ngeliat dia orangnya kayak gini, Angga nggak mau cukup gitu loh. Kita temenan sekian doang. Gitu. Ya.